Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara online di acara ini. Salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Desktop Network, lalu pemateri pada pagi hari ini, serta rekan-rekan saya yang ikut berpartisipasi dalam acara ini, dan teman-teman sekalian yang telah hadir di acara hari ini. Semoga dengan adanya acara yang akan rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif tentunya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sabilatul Andari, selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, akan ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Nyosafa. Yang kedua, ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudara Fatur Rahman. Yang ketiga, ada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, sebagai penutup dari acara akan ada pengenalan profile Desktop Network yang akan dipresentasikan oleh Saudara Farel. Jadi itu susunan acara kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kita akan masuk ke acara yang pertama, yaitu pembacaan doa. Kepada Saudara Nur Safak dipersilakan. Oke, awal acara dari hari ini adalah pembacaan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najjata minal nari wal afwa indal hisab. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna iza syi'ta sahlan rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani
عافني في سمع لهم وعافني في بصر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan. Jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang Maha menjaga dan mulia. Kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya dan lindungilah kami, keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Qahar, Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sebelumnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa kami berbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami, dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, hingga ringanlah hingga ringanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Lanjut kepada saudara Nusapa, semoga kita dilimpahkan rahmat dan hidayah baik bagi yang membaca ataupun yang mendengar. Selanjutnya, kita akan masuk kepada inti acara pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi yang berjudul Introduction to Networking Technology. Sebelum itu, apabila ada yang ingin bertanya, dapat bertanya pada sesi tanya jawab dengan tekan tombol raise hand, kalau penat atau melalui chat Zoom. Baik, kepada saudara Fatul Rahman, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja perkenalkan diri. Nama lengkap saya Ahmad Fatur Rahman. Nama lengkap saya, nama lengkap saya Ahmad Fatur Rahman. Alamat saya Cibodasari, Cibodas, Tangerang, Banten. Pendidikan saya SMA, sekolah di SMA 1 Terara, Lombok. Saya masuk 2018 dan lulus sekolah 2021. Oke, kita langsung saja ke materi. Jadi introduction to network technology, yaitu teknologi jaringan. Kita tidak asing lagi dengan namanya teknologi jaringan. Yang pertama-tama, kalau kita mendengar jaringan itu terbesit di kepala kita itu adalah internet. Teknologi jaringan ini juga sekelompok teknologi yang memfasilitasi dalam jaringan komputer, itulah teknologi jaringan. Teknologi ini juga mengelola koneksi antar perangkat dalam jaringan dengan menggunakan protokol seperti Ethernet dan TCP/IP. Dan di terakhir,
masuk di pengertian teknologi jaringan. Teknologi jaringan adalah keluarga teknologi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan komputer. Ini memungkinkan transmisi data atau dua atau lebih komputer, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain melalui internet jaringan lain. Teknologi jaringan mencakup router, switch, kabel, titik akses nirkabel, dan hub. Ini juga mencakup protokol seperti Ethernet dan TCP/IP yang digunakan untuk mengatur koneksi antara berbagai jenis perangkat di jaringan. Ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pemindahan berkas, streaming konten media, pengiriman email, akses jarak jauh ke aplikasi dan sistem, telepon VIP, permainan online, layanan pesan instan, dan komunikasi. Teknologi jaringan memainkan peran penting dalam menyediakan akses jarak jauh aplikasi, memastikan penyimpanan data yang aman, dan mendistribusi berbagai bentuk media secara efisien. Teknologi yang sangat diperlukan ini telah menjadi bagian integral dari keberadaan kita di zaman modern dan terbukti sangat penting bagi bisnis di dunia yang sangat berkembang saat ini. Dengan memungkinkan transmisi data yang lancar melalui jaringan komputer, teknologi jaringan menjamin kelancaran arus informasi dan komunikasi yang efektif, menggabungkan berbagai aplikasi, perangkat lunak, dan perangkat keras. Teknologi jaringan mengontrol dan konfigurasi koneksi antara komputer dan perangkat, mendorong lingkungan yang terhubung. Contoh, kita lanjut ke contoh teknologi. Ini ada dua contoh teknologi jaringan, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Di sini ada kita lihat perangkat keras, ada router, switch, kabel, nirkabel, modem, access point, NIC, network interface card, dan perangkat lunaknya software, sistem operasi jaringan, protokol jaringan seperti TCP/IP, HTTP, aplikasi jaringan seperti email, web browser. Perangkat keras atau hardware, ada switch, router, kabel, nirkabel, modem, access point. Dan kita jelaskan mulai dari switch. Apa itu switch? Sebuah switch adalah perangkat keras yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menghubungkan beberapa perangkat secara lokal dalam sebuah jaringan lokal LAN. Switch bekerja di lapisan data link atau lapisan 2 dalam mode referensi OSI, Open System Interconnection, dan fungsinya adalah untuk meneruskan paket data perangkat dalam jaringan dengan cara yang efisien dan cerdas. Nah, di sini ada contoh gambar switch, contoh gambar switch Mikrotik, contoh gambar switch Cisco, dan juga contoh gambar switch di sini switchnya ada yang untuk Cisco ada 48 volt dan yang Liti juga sama ada 48 volt. Apa fungsi dari switch? Fungsi utama switch untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal seperti komputer, printer, atau server, dan memungkinkan mereka berkomunikasi satu sama lain dan mengirimkan paket data sesuai kebutuhan. Ini contoh topologi. Apa itu? Sebuah router adalah perangkat keras yang data antara jaringan yang berbeda. Router bekerja di tingkat lapisan tingkat 3 dalam mode referensi OSI, Open System Interconnection.
yang berarti dapat melalui alamat IP dan mengambil keputusan yang terbaik untuk memerintah waktu pada ketujuan melakukan. Nah, sini ada contoh gambar router, ada yang mengambil protek, contoh gambar router Cisco, dan ada begitu. Fungsi dari router. Fungsi utama router adalah untuk mengarahkan mengarahkan pakai data untuk jaringan. Ini dilakukan dengan memeriksa alamat IP tujuan. Setiap paket data yang diterima dan menentukan rute terbaik untuk mengirimnya ke tujuan yang sesuai. Router memiliki tabel routing internal yang berisi informasi tentang jaringan yang diketahui dan cara terbaik untuk mencapai mereka. Tabel routing ini diperbarui secara otomatis putarnya. Lihat ini ada switch dan ada PC dan juga ada router. Dan di sini fungsi router sebagai penghubung dari dua router di sini menjadi penghubung dari dua segmen. Ini bisa itu sebuah ini adalah satu segmen. Kemudian sini 9 10 10 9 20. Jadi dengan adanya router jadi bilang 10 dan bilang 20 bisa terhubung. Karena dengan adanya router ini adalah fungsi utama dari router. Nah, kita masuk ke kabel. Apa itu kabel? Kabel adalah sebuah struktur yang terdiri dari satu atau lebih konduktor listrik yang diisolasi dan digabungkan bersama kabel. Digunakan untuk mengirimkan sinyal listrik, data, atau energi dari satu titik ke titik lainnya. Mereka dapat terbuat dari berbagai material, termasuk tembaga, aluminium, atau serat optik. Di sini ada contoh gambar kabel fiber optik dan juga contoh gambar kabel koaksial, contoh kabel UTV dan STV. Nah, ada contoh kabel fiber optik yaitu kabel fiber optiknya. Dia mengantarkan dengan cahaya. Fungsi dari kabel. Fungsi dari kabel sangat bervariasi, tergantung pada jenis kabel dan penggunaan. Namun secara umum, beberapa fungsi kabel yang umum digunakan adalah sebagai berikut. Mengalirkan listrik. Salah satu fungsi utama kabel adalah untuk mengalirkan listrik dari satu ke titik lainnya. Ini dapat meliputi kabel yang digunakan di rumah, kantor, atau industri untuk menyediakan daya listrik ke perangkat elektronik atau sistem lainnya. 2. Mentransmisikan data. Banyak jenis kabel digunakan untuk mentransmisikan data antara perangkat elektronik misalnya. Kabel jaringan Ethernet digunakan untuk menghubungkan komputer, printer, switch, dan router dalam jaringan komputer lokal atau LAN. Kabel telekomunikasi seperti kabel telepon atau kabel erat optik digunakan untuk mentransmisikan suara, data, atau video antara perangkat. 3. Menghubungkan perangkat. Kabel digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik satu sama lain atau dengan jaringan. Misalnya kabel HDMI digunakan untuk menghubungkan monitor atau proyektor ke perangkat memutar media atau komputer. Nah, yang keempat, memberikan keamanan. Berapa jenis kabel digunakan untuk memberikan keamanan tambahan pada sistem atau infrastruktur tertentu. Misalnya kabel
pengaman digunakan untuk melindungi kabel listrik atau jaringan komputer dari kerusakan mekanis, kebocoran, atau pencurian. 5. Memberikan komunikasi kabel juga dapat digunakan untuk memberikan komunikasi antara perangkat atau sistem. Misalnya kabel instrumental digunakan dalam aplikasi industri atau laboratorium untuk menghubungkan sensor, alat pengukur, atau perangkat pengontrol dengan sistem pemantauan atau kontrol. Lanjut. Masih di hardware. Apa itu kabel? Kabel merujuk pada teknologi atau sistem komunikasi yang tidak memerlukan penggunaan kabel fisik untuk mentransfer atau sinyal antara perangkat sebagai gantinya. Kabel menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio atau daya inframerah untuk mentransmisikan informasi secara kabel antara perangkat tersebut. Tapi apa kekurangan itu? Kalau kabel ini lebih mudah dan gangguan daripada yang pakai kabel, karena kalau kita menggunakan kabel jaringan itu tidak bakal ada hambatan kalau tidak kabelnya rusak. Beda dengan yang kabel. Kalau ada gelombang radio atau yang ada di sekitarnya itu dapat mengganggu dan lebih lambat. Jadi kalau ditanyakan gimana untuk pencari kabel atau wireless, ya dengan pencari kabel. Fungsi dari kabel. Teknologi kabel memiliki berbagai fungsi yang penting dalam dunia modern yang terhubung secara digital. Berikut adalah beberapa fungsi utama teknologi kabel. Koneksi internet salah satu fungsi utama dari teknologi kabel. Memberikan akses internet tanpa kabel. Teknologi kabel seperti Wi-Fi, jaringan seluler memungkinkan penggunaan untuk terhubung ke internet dan hampir di mana saja, baik di rumah, di tempat kerja, di tempat umum, atau saat berpergian. Koneksi antar perangkat. Teknologi kabel memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain tanpa kabel fisik. Contohnya termasuk koneksi Bluetooth antara handset dan smartphone, atau koneksi Wi-Fi antara printer dan laptop. Dan juga yang ketiga, komunikasi seluler. Teknologi kabel khususnya jaringan seluler memungkinkan komunikasi suara dan data di mana saja dengan cukupnya jaringan yang mencakup area luas. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara, mengirim pesan teks, mengakses internet, dan menggunakan aplikasi seluler di mana saja. Yang keempat, mobilitas. Salah satu keunggulan utama dan teknologi kabel adalah memberikan kebebasan gerak kepada pengguna. Dengan tidak adanya kabel yang mengikat, pengguna dapat menggunakan perangkat mereka dengan bebas di berbagai lingkungan dan situasi. Yang kelima, ini ada rumah pintar dan IoT. Teknologi kabel menjadi kunci dalam pengembangan rumah pintar dan Internet of Things atau IoT. Ini memungkinkan perangkat dalam rumah seperti lampu, termometer, kamera keamanan, dan perangkat lainnya untuk terhubung dikendalikan secara kabel melalui jaringan Wi-Fi, Zigbee, dan teknologi kabel lain. 6. Keamanan kecepatan. Teknologi kabel sering kali memberikan tingkat keamanan yang tinggi dan kecepatan transfer data yang cepat. Ini memungkinkan penggunaan untuk melakukan transaksi keuangan secara aman, mentransmisikan data penting atau streaming konten media dengan kualitas tinggi tanpa gangguan. 7. Ini
fleksibilitas infrastruktur. Teknologi kabel memungkinkan fleksibilitas dan struktur jaringan untuk pengaturan perangkat. Ini memungkinkan perangkat untuk dengan mudah berpindah lokasi atau ditambahkan jaringan tanpa perlu menginstal kabel tambahan. Apa itu modem? Modem adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal baliknya, sehingga memungkinkan komunikasi data perangkat elektronik melalui jalur komunikasi analog atau digital. Modem biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer atau router ke jaringan internet atau jaringan telepon. Fungsi dari modem. Fungsi utama modem adalah mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh perangkat elektronik seperti komputer menjadi sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui jaringan telepon dan atau kabel lainnya. Ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan internet atau jaringan telepon. Modem memiliki beberapa fungsi penting dan fungsi modem berikut adalah beberapa fungsi utama dari modem. 1. Menghubungkan internet. Salah satu fungsi utama modem adalah untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, laptop, atau router ke internet. Modem ini berperan sebagai perantara antara perangkat Anda penyedia layanan internet atau ISP, mengubah sinyal digital daripada dikirimkan melalui jalur komunikasi seperti telepon, kabel, atau serat optik. Yang kedua, mengubah sinyal. Modem memiliki kemampuan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Ini penting karena beberapa jalur komunikasi seperti elektronik modem seperti komputer dan smartphone umumnya berupa sinyal digital. 3. Koneksi ke jaringan telepon. Modem dial-up digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan telepon menggunakan saluran telepon tradisional. Ini memungkinkan akses internet menggunakan koneksi telepon biasa. Yang keempat, koneksi ke jaringan kabel atau serat optik. Modem juga digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan kabel atau serat optik, seperti jaringan DSL, Digital Subscriber Line. Jaringan kabel atau jaringan serat optik juga menyediakan akses internet berkecepatan tinggi. 5. Mengelola komunikasi data. Modem dapat mengatur dan mengelola komunikasi data antara perangkat dan jaringan dan internet. Ini termasuk mengirim dan menerima paket data, memeriksa kesalahan transmisi, dan mengontrol kecepatan dan arus data. Yang keenam, keamanan. Berapa modem memiliki fitur keamanan yang memungkinkan pengguna untuk mengkontrol akses ke jaringan, membatasi lalu lintas, atau melindungi jaringan dari serangan cyber. Masuk ke access point. Apa itu access point? Access point atau AV adalah perangkat jaringan nirkabel yang berfungsi sebagai titik akses untuk menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan satu kabel LAN atau jaringan nirkabel yang lebih luas seperti jaringan internet. Access point sering digunakan dalam jaringan WiFi untuk menyediakan akses ke jaringan nirkabel bagi perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, dan perangkat nirkabel lainnya. Nah, di sini ada contoh gambar access point. Sudah ada tidak asing. Soalnya kan sudah banyak di rumahnya. Kita lanjut, fungsi dari access point. Fungsi utama dari access point itu
adalah menyediakan titik akses untuk jembatan antara perangkat nirkabel dan jaringan kabel atau nirkabel yang lebih luas. Ini memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan lokal, LAN atau internet. Yang kedua, ini koneksi nirkabel. Akses point menerima sinyal nirkabel dari perangkat nirkabel seperti laptop atau smartphone dan meneruskannya ke jaringan kabel atau jaringan nirkabel yang lebih luas. Ini memungkinkan perangkat nirkabel untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan atau mengakses sumber daya jaringan seperti printer atau server. Infrastruktur Wi-Fi. Dalam infrastruktur jaringan Wi-Fi, akses point berperan sebagai titik pusat yang mengontrol akses dan distribusi sinyal nirkabel. Akses point ini biasanya terhubung ke jaringan kabel yang ada mengatur komunikasi antara perangkat nirkabel dan jaringan kabel. Yang keempat, konfigurasi dan manajemen. Akses point dapat dikonfigurasi dan dikelola menjadi antarmuka web atau perangkat lunak manajemen. Jaringan ini memungkinkan administrator jaringan untuk pengaturan jaringan, mengontrol akses pengguna, memantau kinerja jaringan, dan menangani masalah yang mungkin terjadi. Yang kelima, keamanan. Akses point sering dilengkapi dengan fitur keamanan seperti enkripsi data, otorisasi akses, dan pelindungan terhadap serangan cyber. Ini membantu melindungi jaringan dari akses yang tidak sah atau ancaman keamanan lainnya. Yang keenam, cakupan dan kapasitas. Akses point memiliki cakupan dan kapasitas yang berbeda, tergantung pada model dan spesifikasi berapa akses point mampu melayani ratusan perangkat nirkabel dalam jaringan. Sementara yang lain dapat memberikan cakupan Wi-Fi yang lebih luas atau kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Kita lanjut ke NIC. Apa itu NIC? NIC singkatan dari Network Interface Controller atau juga dikenal sebagai Network Interface Card. NIC adalah sebuah perangkat keras yang terpasang pada komputer atau perangkat lainnya yang memiliki fungsi untuk menghubungkan perangkat tersebut ke jaringan komputer. Ini contoh variasi dan apa fungsi dari NIC? Fungsi utamanya NIC ini berfungsi sebagai antarmuka antara komputer atau perangkat lainnya dengan jaringan komputer. NIC mengubah data yang dihasilkan oleh komputer menjadi format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan, serta memproses data yang diterima dari jaringan agar dapat dipahami oleh komputer. Yang kedua, koneksi ke jaringan. Ini biasanya terhubung ke motherboard komputer dan memiliki port fisik yang digunakan untuk menghubungkan kabel jaringan. NIC dapat menggunakan berbagai jenis koneksi seperti Ethernet, RJ45, Wi-Fi, atau teknologi lainnya, tergantung pada jenis jaringan yang digunakan. 3. Protokol dan standar. NIC biasanya mendukung TCP atau Ethernet dan Wi-Fi. Ini memungkinkan NIC untuk berkomunikasi dengan perangkat dalam jaringan yang menggunakan protokol yang sama. Yang keempat, konfigurasi. NIC dapat dikonfigurasi melalui sistem operasi komputer untuk menyesuaikan pengaturan jaringan seperti alamat IP, softnet mask, gateway default, dan pengaturan lainnya. Ini memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan dengan konfigurasi yang sesuai. Yang kelima, kecepatan transfer data. NIC memiliki kecepatan
transfer data yang bervariasi tergantung pada spesifikasi perangkat ISP modem dapat mendukung kecepatan transfer data hingga berapa gigabit per detik, memungkinkan transfer data yang cepat dalam jaringan komputer. Yang keenam, keamanan. Berapa yang memiliki fitur keamanan yang memungkinkan pengguna untuk mengenkripsi data yang ditransmisikan melalui jaringan, mengatur otorisasi akses, dan melindungi jaringan dari serangan cyber atau ancaman keamanan lainnya. Kita lanjut ke perangkat lunak atau software. Mulai dari sistem operasi perangkat jaringan. Apa itu sistem operasi perangkat jaringan? Sistem operasi perangkat jaringan adalah perangkat lunak yang mengelola operasi dasar dari jaringan komputer. Ini memberikan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengatur dan mengkoordinasi komunikasi antara perangkat dalam jaringan, serta mengelola sumber daya jaringan seperti printer, file, chat, dan server. Sistem operasi jaringan bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan aman dan efisien bagi pengguna perangkat dalam jaringan. Lanjut, Pak. Contoh dari sistem operasi jaringan. Contoh dari sistem operasi jaringan yaitu adalah 1. Microsoft Windows Server. Windows Server adalah sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Ini dirancang khusus untuk digunakan sebagai sistem operasi server dalam jaringan komputer. Windows Server menyediakan berbagai fitur dan layanan untuk dan mengelola sumber daya jaringan seperti Active Directory untuk manajemen penggunaan grup dan layanan file, sharing, layanan web server, dan banyak lagi. Yang kedua, ada Linux. Linux adalah sistem operasi berbasis kernel Unix yang tersedia dalam berbagai distribusi. Beberapa di antaranya dirancang khusus untuk digunakan sebagai sistem operasi jaringan. Contoh distribusi Linux yang sering digunakan sebagai sistem operasi jaringan adalah Ubuntu Server, CentOS, Debian, dan Debian. Linux menyediakan beberapa fitur yang layanan jaringan seperti layanan file sharing, sampai RNS, layanan web server, Avalanche Engine, DNS server, Win, dan banyak lagi. Dan ketiga, Unix. Unix adalah sistem operasi yang dikembangkan pada awal tahun 1970-an dan banyak digunakan dalam lingkup jaringan. Berapa varian Unix seperti FreeBSD, OpenBSD, dan Solaris telah diadaptasi untuk digunakan sebagai sistem operasi jaringan. Unix menyediakan berbagai fitur jaringan seperti manajemen file sharing, pengaturan akses pengguna, dan layanan jaringan lainnya. Yang keempat, Novel Network. Network adalah sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Novell Inc. pada tahun 1980-an dan 1990-an. Meskipun tidak lagi banyak digunakan, network masih dapat ditemui dalam beberapa lingkungan jaringan yang lebih lama. Network menyediakan berbagai layanan jaringan seperti file sharing, manajemen pengguna, dan layanan directory. Yang kelima, the macOS server. macOS server. macOS server adalah sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Apple Inc. untuk digunakan dalam lingkungan jaringan mesin OS, macOS server yang menyediakan berbagai layanan jaringan yang meliputi manajemen pengguna, layanan file sharing, layanan web server, dan banyak lagi. Dan ada yang keenam, router OS. Router OS adalah sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh perusahaan Mikrotik untuk digunakan dalam perangkat router dan gateway. Router OS menyediakan berbagai fitur jaringan seperti routing, switching, firewall, VPN, dan manajemen bandwidth.
Yang ketujuh ada Cisco IOS, Network Operating System. iOS adalah sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco System untuk digunakan dalam perangkat jaringan Cisco seperti router dan switch. iOS menyediakan berbagai fitur jaringan yang meliputi routing, switching, dan manajemen keamanan dan manajemen kinerja lainnya. Fungsi dari sistem operasi jaringan. Pertama, manajemen sumber daya. Sistem operasi jaringan menyediakan kemampuan untuk mengatur mengelola sumber daya jaringan seperti file, printer, dan server. Ini termasuk pengelolaan akses pengguna terhadap sumber daya tersebut, serta pengelolaan alokasi sumber daya untuk memastikan penggunaan yang efisien. Yang kedua, komunikasi. Sistem operasi jaringan memfasilitasi komunikasi antara perangkat dalam jaringan, baik secara lokal maupun melalui jaringan yang lebih luas, seperti internet. Ini melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan, data dan informasi antara perangkat, serta pengelolaan protokol komunikasi yang diperlukan. Yang ketiga, keamanan. Sistem operasi jaringan menyediakan fitur keamanan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah, serangan cyber, dan ancaman keamanan lainnya. Ini mencakup autentikasi pengguna, enkripsi data, pemantauan lalu lintas jaringan, dan deteksi dan respon terhadap serangan yang terdeteksi. Dan yang kelima, konfigurasi jaringan. Sistem operasi jaringan menyediakan alat untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan lainnya, termasuk pengaturan alamat IP, subnet mask, gateway default, dan konfigurasi jaringan lainnya. Ini memungkinkan administrator untuk mengatur dan mengoptimalkan jaringan sesuai kebutuhan organisasi. Yang keenam, pemantauan dan pemecahan masalah. Sistem operasi jaringan menyediakan alat untuk memantau kinerja jaringan, mendeteksi masalah, dan memecahkan masalah yang terjadi dalam jaringan. Ini termasuk alat untuk memantau lalu lintas jaringan, analisis log, dan diagnosa masalah jaringan. Lanjut, protokol jaringan. Apa itu protokol jaringan? Protokol jaringan adalah seperangkat aturan dan prosedur standar yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Protokol ini mendefinisikan format pesan, metode pengiriman data, dan protokol komunikasi lainnya yang diperlukan untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara perangkat-perangkat dalam jaringan. Apa contoh dari protokol jaringan? Contoh protokol jaringan yaitu TCP/IP atau Transmission Control Protocol ke Internet Protocol. TCP/IP adalah protokol jaringan yang paling umum digunakan di Internet jaringan komputer modern. Ini terdiri dari dua protokol, dari dua protokol utama, yaitu TCP yang bertanggung jawab untuk pengiriman data yang handal dan terurut, dan IP yang mengatur pengelamatan dan routing paket data. Yang kedua ada HTTP. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah protokol aplikasi yang digunakan untuk mentransfer dokumen atau hypertext seperti halaman web di internet. Ini digunakan oleh web browser untuk mengambil halaman web dan server web dan menampilkannya kepada pengguna. Dan yang ketiga, HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang menggunakan
SSL atau TLS untuk melindungi data yang ditransmisikan antara klien dan server. Ini digunakan untuk mengamankan transmisi data sensitif seperti informasi pengguna dan pembayaran online. Yang keempat, FTP, File Transfer Protocol. FTP adalah protokol aplikasi yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer dalam jaringan. Ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file dari server FTP menggunakan layar FTP. Yang kelima, SMTP, Single Main Transfer Protocol. SMTP adalah protokol aplikasi yang digunakan untuk mengirim email dari klien email ke server klien email ke server email, serta mengirim email antara server email. Ini merupakan protokol standar untuk pengiriman email di internet. Dan ada juga POP3, Post Office Protocol versi 3. POP3 adalah protokol aplikasi yang digunakan oleh klien email. Aplikasi yang digunakan oleh klien email untuk mengambil email dari server email. Ini memungkinkan pengguna untuk mengunduh email dari server email ke perangkat lokal mereka. Yang ketujuh, IMAP, Internet Message Access Point Protocol. IMAP adalah protokol aplikasi yang digunakan oleh klien email untuk mengelola dan menyimpan email di server email. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses email dari berbagai perangkat dan menyimpan email di server. Yang kedelapan, ada DNS, Domain Name System. DNS adalah protokol yang digunakan untuk mengonversi nama domain seperti www.example.com menjadi alamat IP yang terkait, memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web dan layanan online menggunakan nama domain yang mudah diingat. Yang ke-9 ada DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah protokol yang digunakan untuk memberikan konfigurasi jaringan otomatis kepada perangkat dalam jaringan, seperti alamat IP, subnet mask, gateway, backbone, dan DNS server. Ini memudahkan pengelolaan jaringan pencegahan konflik alamat IP. Yang ke-9 ada SMP, Simple Network Management Protocol. SMP adalah protokol yang digunakan untuk memantau dan mengelola perangkat jaringan seperti router, switch, dan server. Dalam sebuah jaringan, ini memungkinkan administrator jaringan untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja dan status perangkat, serta mengkonfigurasi perangkat secara remote. Fungsi dari protokol jaringan yaitu standar komunikasi. Protokol jaringan mendeteksi standar komunikasi yang digunakan oleh perangkat dalam jaringan. Ini termasuk aturan untuk pembuatan, pengiriman, penerimaan, dan pengolahan pesan atau paket data dalam jaringan. 2. Ada format pesan. Protokol jaringan menentukan format atau struktur pesan yang digunakan untuk menarik data antara perangkat dan jaringan. Ini mencakup penentuan bagaimana data dienkripsi, alamat tujuan dan asal, informasi kontrol, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk pengiriman data.
Dan yang ketiga, protokol transport. Protokol jaringan protokol jaringan mencakup protokol transport yang bertanggung jawab untuk mengirim data antara perangkat sumber dan tujuan. Ini termasuk protokol seperti TCP atau Transmisi Control Protocol dan User Datagraph Protocol yang menangani koneksi, pengiriman, dan pengontrolan aliran data. Dan yang keempat, protokol jaringan. Protokol jaringan juga mencakup protokol jaringan yang digunakan untuk pengiriman data atau perangkat dalam jaringan yang berbeda. Contoh termasuk protokol seperti IP, Internet Protocol yang digunakan untuk routing pengiriman paket data dalam jaringan internet. Yang kelima, protokol aplikasi. Protokol jaringan juga mencakup protokol aplikasi yang digunakan untuk komunikasi antara aplikasi atau layanan yang berjalan di atas jaringan. Contoh protokol aplikasi termasuk HTTP, Hypertext Transfer Protocol untuk web, SMPT, Simple Mail Transfer Protocol untuk email, dan FTP File Transfer Protocol untuk transfer file. Yang keenam, interoperabilitas. Protokol jaringan memungkinkan interoperabilitas antara perangkat dan sistem yang berbeda dalam jaringan dengan menggunakan protokol yang sama. Perangkat dari berbagai vendor dan platform dapat berkomunikasi dan beroperasi bersama dan dalam jaringan yang sama. Yang ketujuh, keamanan. Berbagai protokol jaringan juga mencakup fitur keamanan seperti enkripsi data, otoris protokol yang sama. Perangkat dari beberapa protokol bersama. Nah, beberapa protokol jaringan juga mencakup fitur keamanan seperti enkripsi data, otorisasi akses, dan perlindungan terhadap serangan cyber. Ini membantu melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan dari akses yang tidak sah atau perubahan yang tidak sah. Lanjut ke aplikasi jaringan. Merujuk pada perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan fungsi tertentu yang berhubungan dengan jaringan komputer. Aplikasi ini berjalan seperti komunikasi, berbagai sumber daya, dan mengakses informasi. Contoh aplikasi jaringan di WhatsApp. WhatsApp adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk bertukar pesan melalui jaringan internet. Ini memfasilitasi komunikasi langsung antara pengguna di seluruh dunia. Dan yang kedua, Zoom. Zoom adalah aplikasi video konferensi yang digunakan untuk mengadakan pertemuan virtual, konferensi, dan kelas online. Ini memungkinkan peserta untuk dan berbagai layar file dan catatan dengan mudah. Yang ketiga, Google Drive. Google Drive adalah layanan berbasis cloud
yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan berbagai file secara online. Ini memungkinkan kolaborasi antara pengguna dalam pembuatan, pengeditan, dan berbagai dokumen spreadsheet dan secara online. Ini memungkinkan spreadsheet dan presentasi. Yang keempat ada Dropbox. Dropbox adalah layanan penyimpan berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menyinkronkan, dan berbagai file secara online. Ini memfasilitasi akses file dan berbagai perangkat dan berbagai file dan pengguna lain untuk melalui tarikan berbagi. Ada Slack. Slack adalah aplikasi kolaborasi tim yang digunakan untuk komunikasi tim, manajemen proyek, dan berbagai informasi di sebuah organisasi. Ini memungkinkan pembuatan kanal obrolan berbagai file dan integrasi dengan berbagai layanan dan aplikasi lainnya. Yang keenam, ada Microsoft Teams. Microsoft Teams adalah platform komunikasi yang digunakan untuk komunikasi tim, pertemuan, dan kerjasama dalam sebuah organisasi. Ini menyediakan fitur seperti obrolan, panggilan video, berbagai file, dan integrasi dengan aplikasi Office 365. 7. Skype. Skype adalah aplikasi VoIP, Voice over IP, yang digunakan untuk melakukan panggilan suara dan video melalui jaringan internet. Ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan pengguna lain di seluruh dunia secara gratis atau dengan biaya yang rendah. Yang ketujuh, Trello. Trello adalah aplikasi manajemen proyek yang digunakan untuk mengatur tugas, proyek, dan pekerja dalam bentuk papan dan kartu. Memungkinkan kolaborasi antara tim dalam mengelola proyek dan tugas secara efisien. Yang ke-9, Telegram. Telegram adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk bertukar pesan, teks, foto, video, dan file dengan pengguna lain secara aman melalui enkripsi end-to-end. Yang ke-10, Remote Desktop Connection. Remote Desktop Connection adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengendalikan komputer dari jarak melalui jaringan. Ini memungkinkan pengguna untuk bekerja dari lokasi yang berbeda atau memberikan bantuan teknis secara remote. Dan fungsi dari aplikasi jaringan. Fungsi dari aplikasi jaringan komunikasi. Salah satu fungsi utama dari aplikasi jaringan adalah memungkinkan komunikasi antara pengguna melalui berbagai media seperti pesan teks, panggilan suara, atau konferensi video. Ini memfasilitasi kolaborasi antara pengguna yang berada di lokasi yang berbeda secara real time. Yang kedua, dengan berbagai sumber daya. Aplikasi jaringan yang memungkinkan pengguna untuk berbagai sumber daya seperti file, folder, printer, atau perangkat penyimpan dan pengguna lain dalam jaringan. Ini memfasilitasi kolaborasi dalam pengguna sumber daya yang dimiliki oleh berbagai pengguna dalam jaringan. Yang ketiga, akses informasi. Aplikasi jaringan memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan konten yang tersedia melalui jaringan seperti halaman web, dokumen, atau data yang disimpan di server jaringan. Ini memberikan akses cepat dan mudah ke informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang keempat, kolaborasi. Aplikasi jaringan pendukung kolaborasi antara pengguna dalam berbagai konteks seperti proyek tim, rapat virtual, atau kerja sama dalam penyusunan dokumen. Ini memungkinkan pengguna untuk bekerja bersama secara efektif, meskipun berada di lokasi yang berbeda. Yang kelima, ada manajemen proses bisnis. Berapa aplikasi jaringan dirancang untuk mendukung manajemen proses bisnis, seperti sistem manajemen relasi pelanggan atau CRM, manajemen
sekretaris atau sistem manajemen proyek. Ini membantu organisasi dalam mengatur dan melacak kegiatan bisnis melalui jaringan. Yang keenam, remote access. Aplikasi jaringan memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengendalikan komputer atau sistem dari jarak jauh melalui jaringan. Ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk bekerja dari lokasi yang berbeda atau mengakses sumber daya jaringan dari jarak jauh. Yang ketujuh, keamanan. Berapa aplikasi jaringan menyediakan fitur keamanan seperti enkripsi data, otentikasi pengguna, dan otoritas akses untuk melindungi data dan informasi yang ditransmisikan melalui jaringan. Ini membantu mencegah akses yang tidak sah dan melindungi kerahasiaan integritas data. Jaringan berdasarkan transmisi. Jaringan titik ke titik atau point to point. Jaringan ini adalah inti dari kesederhanaan dengan menggunakan radio jarak pendek. Jaringan point to point membangun hubungan langsung antara dua perangkat. Karena itu mereka menawarkan transfer data yang berkecepatan tinggi dan aman, menyiapkannya yang mudah dan mengkompleksitasnya yang minimal menjadikannya pilihan utama untuk pengaturan yang memerlukan koneksi langsung dan kuat, seperti tautan data khusus antar gedung. Yang kedua, jaringan multi titik atau jaringan multi point. Berbeda dengan kesederhanaan jaringan point to point, jaringan multi to point dirancang untuk mengagregasi melalui satu koneksi bersama. Arsitektur ini mendukung banyak perangkat, memberikan skalabilitas keuntungan bagi organisasi besar atau wilayah pada penduduk desain yang melekat, juga memberikan lapisan keamanan tambahan, melindungi data di lingkungan yang ramai. Jaringan berdasarkan skala. Jaringan area lokal atau LAN sering terlihat di gedung perkantoran, sekolah, atau rumah. LAN terbatas pada wilayah geografis yang terbatas. Mereka menyediakan bandwidth yang lebih tinggi daripada WAN, memastikan transfer data yang cepat. Kecepatan ini memungkinkan akses tanpa batas ke sumber daya bersama seperti printer, pemindai, database, dan bahkan koneksi internet bersama, sehingga mendorong lingkup kolaboratif. Yang kedua, ada jaringan area metropolitan atau MAN melampaui LAN, namun tidak seluas WAN. MAN melayani kebutuhan kota atau kampus besar, memanfaatkan tulang punggung infrastruktur komunikasi yang ada. Mereka dapat menghubungkan beberapa LAN. Interkonektivitas ini memastikan kecepatan transfer dan kecepatan tinggi. Membuat aplikasi seperti pengawasan CCTV, seluruh kota jangkauan Wi-Fi metropolitan, dan konferensi video skala besar yang dapat dilakukan. Yang ketiga, ada jaringan area luas atau WAN. Penghubung global WAN melebar sayapnya ke seluruh negara atau bahkan benua. Mereka mengintegritas berapa LAN, memastikan komunikasi yang lancar antar perangkat terlepas dari perbedaan geografis. Bagi perusahaan multinasional atau bisnis dengan cabang yang terbesar, WAN adalah pusat syarat yang memastikan aliran data lancar dari satu sudut dunia ke sudut dunia lainnya. Jaringan area pribadi atau PAN melayani individu. PAN beroperasi dalam gelembung ruang pribadi. Seorang mereka menghubungkan perangkat secara nirkabel seperti ponsel cerdas, handphone, atau jam tangan pintar. Memastikan ekosistem teknologi Anda berkomunikasi dengan mudah, baik untuk menyinkronkan pelacak kebugaran dengan ponsel atau menggunakan earbud nirkabel dengan laptop.
dapat menyederhanakan interaksi perangkat pribadi. Jaringan pribadi maya atau VPN. VPN menyediakan akses aman ke sumber daya pribadi melalui enkripsi atau autentikasi, melindungi data sensitif dan memungkinkan individu menjaga privasi saat menjelajahi web. Misalnya, VPN memungkinkan karyawan mengakses jaringan kerja mereka dari mana saja. Teknologi ini menjamin keamanan data sekaligus memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk pekerja jarak jauh. Faktor penting dalam menjaga produktivitas di lingkungan kerja yang fleksibel saat ini. Yang ketiga, bayangkan pula seorang jurnalis bekerja di akses informasi dari seluruh dunia tanpa takut akan pengawasan. VPN yang bagus untuk digunakan dan favorit saya adalah NordVPN. Sangat mudah diintegrasi dan ramah digunakan dalam waktu 15 hingga 20 menit. Saya menerapkan di semua perangkat saya. Di antara banyaknya layanan VPN yang tersedia, NordVPN menonjol. Ini bukan sekadar rekomendasi. Ini adalah pilihan terpercaya bagi banyak orang. Manfaat teknologi jaringan. Yang pertama, efisiensi, meningkatkan produktivitas dan efisien kerja. Yang kedua, kolaborasi memudahkan kerja sama antar pengguna. Komunikasi mempermudah. Yang ketiga, komunikasi mempermudah komunikasi antar pengguna. Yang keempat, akses data memudahkan akses data dari mana saja. Yang kelima, hiburan memberikan akses ke berbagai hiburan online. Nah, di sini dengan mempelajari teknologi jaringan. Dengan mempelajari teknologi jaringan adalah investasi untuk masa depan. Karena di zaman modern ini, teknologi jaringan kita sehari-hari sudah menggunakan teknologi jaringan. Dari bidang kerja, belajar, semuanya menggunakan teknologi jaringan. Kita sudah di dunia online. Sekarang dengan teknologi jaringan mempermudah kegiatan sehari-hari dan mempermudah sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join grup webinar pada bulan Ramadan ini. Saya selaku materi di sini sangat berterima kasih kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan kegiatan-kegiatan positif, dan semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa lancar puasanya, dan yang masih sakit diberikan kesehatan, diangkat segala penyakitnya, dan kita semoga penuh rezeki dan dilancarkan semua urusannya dan dijauhkan dari segala musibah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Fatur Rahman atas penyampaian materi yang sangat menarik. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk itu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab.
Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman-teman sekalian ada yang bertanya dapat menekan tombol raise hand melalui open mic atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya dipersilakan. Saya beri waktu 3 menit. Apabila tidak ada yang bertanya, izinkan saya untuk melanjutkan acara ini. Baik, selanjutnya sebagai penutup dari acara hari ini, yaitu pengenalan profil Bestpad Network kepada Saudara Farel, dipersilakan. Untuk kepada host, apa suara saya kedengaran? Halo, cek. Apakah suara saya kedengaran? Halo, halo. Kepada Mas Fatur, apakah suara saya kedengaran? Halo. Mas Fatur, apa suara saya kedengaran, Mas? Maaf Mas, suaranya nggak kedengaran. Oke, terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada host yang telah mengizinkan saya untuk mengenalkan profil Bestpad Network ini. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan profil Bestpad Network atau BPN. Bestpad Network sendiri itu didirikan pada tahun 2016 yang merupakan perusahaan yang menyediakan layanan di bidang data center, network, security, training, dan konsultasi. Nah, si CEO dari Bestpad Network ini sendiri yaitu Bapak Muhammad Danuyoto, Eskom CCIA. Nah, BPN ini penuh dengan experience dan teknikal muda. Dan kita juga memiliki kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah dan perusahaan swasta yang menyediakan servis untuk planning, implementasi, dan maintenance. Nah, kita juga mampu bekerja dengan jadwal yang disiplin. Kita memiliki beberapa kelebihan. BPN ini memiliki beberapa kelebihan gitu. Nah, terus layanan dari Bestpad Network ini itu ada training dan education. Nah, layanan untuk training dan pembelajaran kita ada Mikrotik, ada MTCNA, ada MTCRE, terus ada Cisco juga.
ada CCNA sama CCNP. Terus yang ketiga ada Juniper, ada JNCIA Junos sama JNCIA SP. Terus ada H3C, H3CNE sama H3CSE. Terus yang kelima ada Huawei, HCIA dan HCIP. Oke, lanjut. Ada juga layanan konsultasi. Nah, di sini kita juga melayani untuk konsultasi dan solusi network. Terus ada pelatihan training sama solusi untuk data center. Nah, ini merupakan proyek-proyek BPN. Ada bangunan untuk maintenance, support, on-site support, monitoring, help desk, assessment, dan implement. Nah, yang kedua ada training. Nah, di bagian training ini ada soft skill, exam, sama certification. Terus yang ketiga kita juga ada bagian solusi kayak planning, development, monitoring, controlling, maintenance, dan audit. Terus yang keempat ada development. Nah, di sini kita terdapat konsultan juga, IT data center, data center facility, IT enterprise solution, data center sipil. Nah, yang kelima kita ada project classroom juga. Nah, di sini ada training, bisa training di rumah atau online training. Nah, di sini ada tim-tim profesional dari BPN. Nah, yang pertama itu Bapak Danu Wiyoto sebagai CEO Bestpad Network. Dia itu sebagai network konsultan, trainer, network engineer, network planning and design. Terus ada Mas Damar Galih Kalikis. Terus dia itu sebagai trainer dan network engineer. Terus ada Mas Sidik Nurdiansyah. Dia sebagai trainer dan network engineer. Nah, ada juga Mas Erik Yudo Kusanggoro. Nah, yang kelima ini ada Mas Tri Cahyo Pranomo. Nah, ini ada juga tim BPN juga. Ada Mas Angga Dava Prasetya sebagai trainer, security, dan network engineer. Ada Mas Aldi Arya Putra sebagai trainer dan engineer juga. Ada Mbak Yusi Nurhalimah sebagai desainer, project admin, trainer, network engineer, dan data analysis. Selanjutnya juga ada Mbak Mandalola Nur sebagai assistant trainer, engineer, Microsoft Office, lisensi BNSP, dan admin. Nah, selanjutnya ada Mas Muhammad Robi sebagai assistant trainer dan engineer. Nah, kita lanjut. Nah, ini merupakan tim support BPN. Yang pertama itu ada Mas Duf Fatoni. Yang kedua ada Mas Ahmad Rizky. Yang ketiga ada Mas Asep Fahmi. Yang keempat ada Mas Agam Riyandi. Yang kelima ada Mas Erlangga Saputra. Nah, ini merupakan tim admin BPN. Ada Bu Ernawati ST Chemical Engineering, ada Bu Setiati Rahayu, ada Mbak Feby Aurelia, dan ada Mbak Sabrina Zafira Audrelia. Nah, ini merupakan foto-foto kunjungan dari tamu dari luar ya. Yang pertama ini itu kunjungan dari Pak Ono W. Purbo yang kita kenal sebagai Bapak Internet Indonesia yang aktif mengembangkan Linux dan ETRWare-net. Nah, foto yang kedua ini itu foto bersama dari tim BPN. Nah, foto yang ketiga itu
foto kunjungan dari Pak Moses Huawei selaku Direktur EPI Indonesia. Nah, ini merupakan bisnis partner kita, yaitu ada PT Topaz yang provide spesialis kabel teknologi dan konsultan. Ada Prescom, itu mensuplai dan penyewaan jangkauan yang luas untuk hardware. Nih, contohnya dia supply hardware, PT Prescom. Terus ada EPI, dia sebagai penyedia servis data center, diantaranya itu ada audit data center, sertifikasi audit data center, konsultasi data center atau data center dan kursus IT training. Kita juga bekerja sama dengan vendor Cisco, Mikrotik, Fuji, Fortinet, Juniper, Huawei, sama H3C. Nah, di sini kita juga ada surat dukungan dari EPI. Klien untuk data center ada di Kominfo, OIKN, sama Kemenhan IKN dan PDT Batam. Ini dari Kominfo ya, Kominfo, Kemenham IKN, terus PDT Batam. Nah, ini merupakan event nasional yang pernah ini merupakan klien dari pemerintahan. Ada BSN, BSSN, Mabes Polri, terus ada Kementerian Pemuda, ada Kominfo, ada TIK Polri, BKKBN, terus ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang ini ya, Kementerian Keuangan, Imigrasi, BNPB, BPKP, terus APSF, dan DJP. Nah, ini merupakan event nasional yang pernah kita ikuti, yaitu ada PON Papua tahun 2020, ke Parnas Papua yaitu 2021, terus ada Asian Para Games itu 2018, G20 itu 2022, sama Karnaval Pitch. Terus ada ASEAN Indonesia 2023, tahun 2023. Nah, klien kita juga ada di Telkom dan ISP, itu ada klien kita itu ada juga dari Badan Usaha Milik Negara, ada Telkom Prima, Cipta Servia, Telkom Indonesia, PINS, PLN, Telkomsel, ASDP Pertamina, International Shipping, Wika atau PT Wijaya Karya. Terus klien kita juga ada di Telco dan ISP. Telco, ISP itu ada Lintas Arta Tri, Jago Network, ID Cloud Host, Satoredo, Starcom, Telenet, Visionet, Binit, sama Artajasa. Ada juga Elganet Network Servio. Nah, kita juga ada klien education, yaitu dari SMK Telkom Makassar, Politeknik Negeri Tanah Laut, Universitas Nasional, Universitas Esa Unggul, STPI, Sekolahan ID, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Indo,
Pence, dan Win. Klien kita di training center itu ada Global Edu, Inix Indo, Dekai, Multimix, sama NQA. Nah, klien dari enterprise ada CVLD, Watsons, Alto, Ria Busana, KPI, Ebara, Jakarta International Container Terminal, sama Teleperformance. Nah, klien dari sistem integrator ada Sisi Docom, NTT, PAA, Nera, Metrocom, Sutex, PT Galaxy Data Indonesia. Nah, klien dari prinsipal kita ada Nokia, A3C, dan Fujitsu. Klien finansial ada Bank Mega, Bank BTN, Dana, Bank CM Niaga, Bank Indonesia, Mizuho, Bank BRI, sama OJK. Nah, ini merupakan dokumentasi dari training dari kita. Ini ada training Bank Mega, training center BSSN, training center train Oket, terus ada training dari Hypernet, training dari kita training di PTCC, terus di training center online BI, training center PT Jas Nikom, sama training center Politala. Nah, ini juga ada training center SRMPLS, ini di Singapura, training center Pertamina, training center Trainokat, sama training center NSE 7 SD1, training center Cyber Security Incident, training center Kalos, workshop Vulnerability Assessment Indonesia Stock Exchange, training center DKI. Ada juga training center Cyber Ops Associate, training center CGP Security, training center NSE 7 SD1 Global Edu, training center CyberSoft NTT, training center online PINS, training center NSE 4 Core Global Edu. Nah, ini merupakan dokumentasi kita pembuatan atau pemasangan jaringan. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan secara langsung atau berkonsultasi seputar networking, bisa langsung hubungi email, yaitu webnya www.bestpetnetwork.com, emailnya itu info@bestpetnetwork.com. Nah, atau sosial media BPN, atau bisa jadi nih rekan-rekan sekalian yang ingin berkunjung bisa langsung ke alamat Jalan Lombok 2 nomor 154 Perumnas 1 Kota Tangerang dengan ID pos 15138. Sekian pengenalan profil BPN dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke host. Untuk host saya kembalikan lagi. Terima kasih kepada Saudara Farel. Jadi ini adalah akhir dari acara kita pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, pembaca doa dan pembaca profil, dan juga untuk teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar kali ini. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Sabila Tulandari, selaku host acara ini, dan rekan-rekan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.